got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai presentasi, sekarang ada tampil presentasi kan? Ibu mau salah satu dari kalian membaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Baik, yang mau tampil silahkan ke depan. Setelah ini kita tunggu teman-teman kita persiapan presentasinya. Mohon membacakan absensi. Kita juga hadir. Iqfa Iluminasi hadirku. Iqfa Munatasari hadirku. Rasualika Zimbo. Kemana ya? Sakit. Rinda Adriana duduk. Siska kita duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Komite 11 akan membacakan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh saudari kita. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar atau masdar yang bermakna berkah atau berkembang dan suci. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan, zakat al-zat adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan arti zakat menurut istilah syariat Islam adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan beberapa syarat atau kadar-kadar tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Dalam pengertian istilah syarat, zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya yang pertama mazhab Maliki. Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab atau batas jumlah yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu cukup dan sudah mencapai haul atau setahun.
selain barang tambang dan pertanian. Kemudian yang kedua, mazhab Hanafi. Zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i. Zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda-benda dengan cara-cara tertentu. Yang keempat, mazhab Hambali. Memberikan definisi zakat sebagai hak atau kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu presentasi dari pemaparan kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Ada Baiklah, moderator yang sudah memberikan saya pertanyaannya. Pertanyaan saya yaitu jelaskan bagaimana cara perhitungan pada zakat mal. Oke, terima kasih kepada direktur dan apakah ada yang lain bertanya? Tidak ada ya. Baiklah, pertanyaan dari saudari Hizah yang akan dijawab oleh saudari Ina. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Hizah, yaitu bagaimana cara menghitung zakat. Zakat mal. Jadi di sini yang kita harus selesaikan terlebih dahulu itu adalah nisabnya, yaitu 2,5%. Kemudian kita analogikan seseorang mempunyai harta sejumlah 10 juta. Untuk menghitungnya kita perlu mengaitkan dengan 25/1000 untuk mendapatkan yang 2,5%. Kemudian setelah saya gunakan, hasilnya yang saya dapatkan adalah 250.000. Jadi kalau seseorang mempunyai harta sebesar 10 juta, jadi zakat yang perlu dikeluarkan atau yang wajib dikeluarkannya adalah 250. Kemudian kepada moderator. Baiklah, itu jawaban dari saudari Ina. Bagaimana saudari Ina? Yang 1000 itu dari mana? 25%. Untuk menghitung 2,5%-nya, kita besarannya adalah 25/1000. Untuk memudahkan kita. Bagaimana dapat dipahami? Saya paham dengan jawaban dari pemohon. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baiklah, hanya sekian dari penyampaian pemaparan kami. Mungkin kalau ada salah kata dan memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kita. Baiklah, sekarang kita pelajari tentang zakat. Zakat terbagi dua, yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua itu zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dilakukan pada awal bulan Ramadan hingga sebelum menjelang
Zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang jika sudah mencapai nisab dan haulnya. Zakat mal terbagi ada beberapa. Yang kita pelajari sekarang itu cuma 3 dulu ya. Yang pertama itu perdagangan. Berdagang yaitu nisabnya sebanyak 85 gram. Dan haulnya selama 1 tahun. Sedangkan pertanian biasanya dizakati yaitu makanan pokok, makanan yang kita makan dalam sehari-hari yaitu beras. Nisabnya mencapai 524 kg. Setara dengan kalau orang menjual di kedai itu 1 kilo sebanyak 15.000 kan. Baik, kita lanjutkan 15.000 yaitu dapat 7.860.000. Zakat pertanian ini jika kita menggunakan air hujan atau murni itu kita wajib mengeluarkan sebanyak 10%. Dan jika kita menggunakan irigasi atau memerlukan alat, kita hanya perlu mengeluarkan 5%. Sedangkan peternakan yaitu zakat hewan. Tetapi tidak semua hewan yang wajib dizakati. Hanya ada 3 hewan yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Baik, dari sini apakah ada yang bertanya? Soal apa? Untuk jumlah dari zakat peternakan itu unta, sapi dan kambing berapa? Apa yang nisabnya? Untuk unta, nisabnya sebanyak 5 ekor. Jika sudah mencapai 5 ekor, seseorang wajib mengeluarkan zakatnya. Dan untuk sapi itu 30 ekor, dan untuk kambing 40 ekor. Baik, Mas, apakah masih ada yang belum mengerti? Jadi Bu, tanya Bu, Ya, silakan. bagaimana jika seorang yang mau berzakat tapi dia berzakat tidak langsung dengan orang tersebut tetapi melalui tangan orang lain, apakah zakat tersebut diterima atau bagaimana? Sekian. Oke. Seseorang yang membayar zakat, asalkan dia membayar zakat walaupun tidak dia langsung memberikan, itu boleh. Karena tidak ada ketentuan dalam bagaimana kita cara membayarnya, asalkan itu halal, itu boleh. Baik, apakah masih ada? Masih ada yang belum mengerti? Baik. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu lihat tadi presentasinya banyak yang kurang aktif ya. Ibu mohon minggu depan lebih aktif lagi dalam berdiskusi dan tanya jawabnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.